Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil laporan kegiatan kami, yaitu sosialisasi yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Nasionalisme di Kalangan Generasi Muda SMA 5 Padang. Perkenalkan, nama saya Elga Jihan Putri dari Prodi Sosiologi sebagai moderator, dan saya di sini tidak sendiri bersama rekan-rekan saya. Saya Aliur Raffi Nasution dari program studi Antropologi Sosial sebagai pemateri. Saya Marsha Pisa dari program studi Hubungan Internasional sebagai pemateri. Saya Muhammad Zaki Septian dari Administrasi Publik sebagai pemateri. Saya Karina Maharani dari Ilmu Politik sebagai pemateri. Baik, materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Alwi, dipersilakan. Baik, terima kasih Jihan. Mungkin langsung saja ke adapun latar belakang dari hasil sosialisasi kami yaitu nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air yang diwujudkan lewat cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menjaga kesatuan bangsa. Nilai ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, semangat nasionalisme di kalangan generasi muda itu mulai mengalami tantangan, yang dimana eh, akses informasi yang begitu cepat dan mudah melalui internet membawa dampak positif dan negatif. Kalangan generasi muda memang lebih terbuka dengan adanya perkembangan teknologi, tetapi di waktu yang bersamaan minat terhadap budaya dan produk lokal itu mulai menurun. Hal ini terlihat dari hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan nasional dan serta meningkatnya gaya hidup yang individualistis. Globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi membuat budaya asing masuk dengan cepat dan mempengaruhi cara pandang generasi muda. Akibatnya, eh, perhatian mereka terhadap identitas bangsa dan persatuan bangsa itu sendiri semakin menurun. Padahal generasi muda adalah masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia sangat tergantung pada seberapa kuat rasa nasionalisme mereka. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengidentifikasi penyebab menurunnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, serta merumuskan strategi agar semangat cinta tanah air dapat hidup kembali bagi kalangan generasi muda di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Alwi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengetahuan siswa SMA 5 Padang terhadap nasionalisme. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan nasionalisme terhadap siswa-siswi SMA 5 Padang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Zaki. Ya, poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Marsha, dipersilakan. Baiklah, adapun tujuan sosialisasi kelompok kami yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air kepada generasi muda. Saya Oke, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih, Saudara Marsha. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zaki, dipersilakan. Baik, pada manfaat sosialisasi ini, yang pertama bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang nasionalisme. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai sikap melestarikan budaya dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagi sekolah
sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode media pembelajaran yang cocok dan menarik untuk membina siswa agar mereka mengetahui apa pentingnya dari nilai karakter nasionalisme tersebut. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Saudara Zaki. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Alwi, dipersilakan. Baik, adapun lokasi dan waktu pelaksanaannya yaitu lokasinya berada di SMA Negeri 5 Padang dan waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 dan metode pelaksanaannya yaitu sosialisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Alwi. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai pemateri, yaitu hasil pelaksanaan proyek dari kelompok kami. Nah, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya nasionalisme yang dilaksanakan di SMA 5 Padang, tepatnya di kelas 10 dan diikuti oleh 34 siswa. Kegiatan berlangsung dengan metode ceramah interaktif, terus pemutaran video, serta sesi tanya-jawab. Selama kegiatan, siswa terlihat aktif dan merespon dengan baik. Antusias mereka juga meningkat ketika diberikan pertanyaan dan hadiah kecil. Sebelum penyampaian materi, kelompok kami membagikan Google Form sebagai survei awal. Hasil prasosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebenarnya sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai nasionalisme. Yang dapat dilihat ada 85,3% dari sosialisasi. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami ciri-ciri orang yang memiliki sikap nasionalis dan belum mengetahui penyebab lunturan nasionalisme di kalangan generasi muda. Setelah sosialisasi selesai, kami kembali memberikan Google Form untuk mengukur perubahan pemahaman siswa. Dapat ditunjukkan dari hasil pasca sosialisasi kami, adanya peningkatan yang cukup jelas sebanyak 97,1%. Siswa menyatakan sudah paham apa itu nasionalisme. Siswa juga mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat membantu mereka memahami kembali pentingnya nasionalisme, terutama di tengah pengaruh budaya luar yang begitu mudah masuk melalui media sosial. Dengan membandingkan hasil pra dan pasca sosialisasi, terlihat bahwa pemahaman siswa meningkat. Artinya, sosialisasi yang kita lakukan memberikan dampak positif dan membantu menambah wawasan siswa. Besar indikator lainnya. Tetapi secara keseluruhan, kegiatan ini tetap efektif dalam menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air. Sekian. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Masya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan diagram pra dan pasca sosialisasi, terlihat bahwa nilai pada tahap pasca sosialisasi meningkat lebih tinggi dibanding tahap pra sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelompok kami dilakukan secara berhasil, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta didik. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Masya. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Karina, dipersilakan. Baik, poin yang terakhir yaitu saran bagi generasi muda penerus bangsa, remaja diharapkan dapat tetap memegang teguh nilai-nilai nasionalisme dan tetap menjaga sikap nasionalisme di tengah maksudnya budaya-budaya asing agar budaya Indonesia dan nilai-nilai leluhur yang telah ada tidak hilang oleh adanya budaya asing tersebut. Nah, bagi sekolah diharapkan agar mendukung kepada setiap siswanya dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya sikap nasionalisme agar terciptanya negara yang aman dan dilindungi oleh generasi muda yang tangguh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Karin.
Adapun dari hasil laporan kami juga membuat luaran proyek, yaitu berupa poster, esai, video yang kami posting di Instagram, dan ini adalah hasil dokumentasi sosialisasi kami. Berakhirnya presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.